Shalom, selamat malam. Mari boleh lambaikan tangan yang ada di rumah, yang ada di tempat masing-masing. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Boleh kasih jempolnya semuanya? Kalian boleh kasih jempol? Nolan boleh kasih jempol? Semuanya boleh kasih jempol semuanya? Luar biasa. Hari ini luar biasa bagi kita semuanya. Kita boleh diberkati Tuhan, kita boleh berkumpul bersama-sama walaupun secara online di rumah masing-masing dan kita yang ada di sini, tapi kita berbahagia bahwa kita hari ini boleh bertemu satu dengan yang lain, boleh lihat kameranya siapa yang ada di atas kita, siapa yang ada di bawah kita, kanan kiri gitu ya. Biarkanlah kita boleh menyatukan hati kita pada malam hari ini dan kita mau memuji-muji Tuhan dan lebih lagi kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Romo pada malam hari ini. Selamat malam Romo, selamat datang di Persekutuan Doa Gloria. Kami diberkati juga oleh Romo boleh hadir di tengah-tengah kami untuk mewartakan firman Tuhan dan juga memberikan renungan pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, teman-teman dan sahabat-sahabat Gloria, mari kita tenangkan hati kita pada malam hari ini. Kita tinggalkan segala kesibukan mungkin dari pagi hingga malam hari ini dan biarkanlah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan seperti Maria juga memberikan yang terbaik untuk mendengarkan sabda Tuhan pada malam hari ini. Mari kita tenangkan hati kita. Kita boleh tundukkan kepala kita. Kita boleh pejamkan mata kita. Kita mau berefleksi sedikit apa yang Tuhan lakukan pada hari ini di dalam hidup kita. Daripada saat kita bangun tidur, melakukan segala aktivitas kita, Tuhan memberkati secara luar biasa. Kita tidak pernah berkekurangan dan Tuhan juga menggandeng tangan kita untuk melakukan segala pekerjaan-pekerjaan di dalam hidup kita. Bawalah semuanya itu sebagai ucapan syukur pada malam hari ini. Bawalah semuanya itu sebagai doa kita. Doa ucapan syukur yang tak akan pernah berhenti. Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita. Hidupnya, segala hal yang Dia lakukan untuk seluruh umat manusia. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan. Kami bersyukur bahwa Kau temukan kami kembali di dalam Zoom pada malam hari ini di dalam persekutuan doa Gloria. Kami bersyukur Tuhan, Kau boleh mempertemukan kami sehingga kami boleh berkumpul kembali sebagai saudara seiman untuk memuji Engkau, memuliakan nama-Mu dan terlebih lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, apabila malam hari ini kami boleh memanggil Engkau Aba ya Bapa. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah tujuan hidup kami. Hanya ucapan syukur kami Tuhan yang kami haturkan ke dalam hadirat-Mu. Dan kami mau panggil Engkau Aba Bapa. Bagiku
pujian ini sebagai doa kita. Kita mau panggil dia sekali lagi, Abba Bapa. Dialah segalanya di dalam hidup kita. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Kami naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Katakan lebih dari segalanya Engkau Tuhan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba-Mu Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami bersyukur bagi-Mu untuk semua kasih setia-Mu bagi kami.
bersyukur bagi Allah Tuhan kita. Kita mau ungkapkan rasa syukur kita dengan kata-kata kita sendiri. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan untuk semua kasih-Mu, semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk sukacita kami. Terima kasih. Kami bersyukur bagi-Mu untuk hari ini yang Kau jadikan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur bagi rahmat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, sahabat-sahabat Gloria, apabila ada yang ingin menyampaikan untuk rasa syukur, silakan unmute dan ungkapkan rasa syukur-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setia-Mu dan pengampunan-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah membimbing kami sepanjang hari ini. Dan kami bisa berkumpul di sini. Semoga kami diberi kesehatan yang baik untuk bisa berkumpul dengan teman-teman di sini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, itulah ucapan syukur kami yang boleh kami katakan atau yang tidak terkatakan di dalam hati kami. Kami percaya ya Bapa, Engkau mengetahui segala rasa syukur di dalam kehidupan kami. Karena kami telah menerima rasa cinta-Mu, kebaikan daripada-Mu Tuhan. Malam hari ini, kami mau naikkan pujian kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Dan biarkanlah kuasa kasih-Mu boleh melingkupi kami semua, memberikan damai sejahtera di dalam hidup kami, dan memberikan kebenaran melalui firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuji-muji Engkau, untuk mengagungkan dan memuliakan nama-Mu di dalam persekutuan pada malam hari ini. Amin. Sekali lagi shalom. Boleh lambaikan tangan-tangan kita. Siapa merasa diberkati pada malam hari ini? Puji nama Tuhan. Kita adalah bangsa-bangsa terpilih. Kita adalah umat-umat terpilih. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut. Karena kita mempunyai Allah yang besar, Allah yang hebat, dan Allah yang memberikan kekudusan dan kemuliaan bagi kita semuanya. Amin. Mari kita katakan, kita dipilih dari segala bangsa untuk jadi umatnya. Kita dipilih dari segala
Gloria katakan, saya dipilih. Saya dipilih jadi umatnya. Jadi umatnya. Saya dipilih dan dikuduskan Tuhan. Dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Katakan, kau dipilih ke layar ya. Dipilih dari segala bangsa. Ayo tunjuk temannya di layar. Dipilih jadi umatnya. Kau dipilih. Kau dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Mari terimalah kemuliaan Tuhan. Kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Mari katakan, kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian, sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sorak-sorai Dialah Tuhan kita. Dialah jalan kebenaran, Dialah jalan kehidupan, Dialah Yesus. Dan kita percaya dan kita aminkan itu semuanya. Amin. Mari berikan sorak-sorai Dialah Tuhan kita. Kita mau bersorak, Dialah jalan dan kebenaran di dalam hidup kita. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari Gloria katakan, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Mari sambil lambaikan tangan kita. Kita mau katakan glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
lagi katakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, di dalam namanya ada keselamatan. Keselamatan apa? Kekal. Haleluya. Di dalam nama Yesus ada keselamatan kekal. Amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam nama Yesus ada keselamatan kekal. Tuhan telah mengajarkan banyak hal di dalam hidup kita, di dalam firman-Nya. Dan terlebih lagi Tuhan mengajarkan doa Bapa kami yang luar biasa. Yang malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita percaya dan kita amini bahwa Tuhan adalah jalan kebenaran dan kehidupan kita. Dan kita juga mau menyembah Dia, meninggikan namanya, mengagungkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Biarkanlah kita bawa seluruh kehidupan kita sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam penyembahan pada malam hari. Persembahan hidup kami Tuhan, persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Kami sembah Engkau Tuhan, persembahkan sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sembah Tuhan, ku sembahkan Tuhan.
ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembah Engkau Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan hidup kami,
Bersyukur malam hari ini ya Bapa, Kau telah kirimkan anak-Mu yang terkasih, Romo Roni, untuk hadir di tengah-tengah kami, untuk mewartakan firman-Mu. Biarkanlah kuasa kasih-Mu Tuhan boleh melingkupi Romo saat ini, sehingga boleh mewartakan segala kebenaran-Mu di dalam firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, dan kami terberkati bahwa malam hari ini kami boleh hadir di tengah-tengah saudara-saudara terkasih di dalam iman, untuk saling menguatkan, untuk mendengarkan firman pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, untuk segala kemuliaan hanya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Romo. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Shalom. Baik. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan coba sedikit merenungkan tentang satu doa, dan ini memang satu-satunya doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Tidak ada doa lain yang Tuhan ajarkan selain doa Bapa kami ini. Dan bagi kita orang Katolik tentunya ini doa yang sangat berharga sekali, karena kita mendapatkan warisan yang luar biasa dari Tuhan. Dan ini memang doa Bapa kami ini kemudian bukan hanya sekedar doa pujian, bukan hanya sekedar doa permohonan, tapi doa Bapa kami ini sebenarnya adalah instruksi dari Yesus bagaimana kita sebagai murid-murid Yesus itu hidup dan bersikap di hadapan Tuhan. Jadi ini kalau kita renungkan lebih jauh, maka kita akan berkata bahwa doa itu sebenarnya bukan sekedar pujian. Doa itu bukan sekedar rangkaian kata-kata indah atau rangkaian permohonan kita bawa kepada Tuhan. Tapi doa itu sebenarnya adalah cara hidup kita sebagai orang beriman di hadapan Tuhan. Karena Alkitab mencatat bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Jadi bukan doa benar yang besar kuasanya, tetapi doa orang benar. Jadi orangnya benar itu kemudian baru doanya itu memang besar kuasanya. Karena kalau kita punya hidup tidak benar di hadapan Tuhan, dan kita tetap setia menaikkan pujian kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan, kita akan ditegur oleh Tuhan yang dicatat dalam Alkitab. Bahwa bangsa ini memuji aku dengan bibirku, bangsa ini memuji aku dengan mulut mereka, tetapi tidak dengan hati dan tidak dengan hidup yang berkenan di hadapan. Karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan satu doa yang istimewa ini. Doa yang agung dari Yesus ini yang mengajarkan kita sekalian bukan hanya sekedar apa yang kita minta pada Tuhan, bukan sekedar apa yang harus kita sampaikan kepada Tuhan dalam hidup kita, tetapi bagaimana doa yang singkat ini mampu mengubah kehidupan kita menjadi baru, menjadi semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, supaya setiap ungkapan kata kita, setiap permohonan kita kepada Tuhan itu besar kuasanya dan kita nyatakan itu terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Ini yang penting untuk kita renungkan teman-teman sekalian dari doa Bapa kami yang akan kita dengarkan pada malam hari. Kita baca dari teks Injil Matius pasal 6
Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dan saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya merenungkan doa Bapa kami ini lebih lanjut, saya mau mengajak kita sekalian untuk menyadari bahwa kita punya rumusan doa Bapa kami ini yang sekarang kita praktekkan dalam hidup gereja itu. Kadang kita berkesan kenapa tidak sama dengan teks yang ada dalam kitab suci. Dan ini yang sering kadang menjadi kritikan atau menjadi tantangan tersendiri bagi kita orang Katolik ketika ada orang-orang non-Katolik bertanya kepada kita. Mengapa doa orang Katolik itu tidak sama dengan apa yang dikatakan di dalam kitab suci? Saya mau katakan ini bukan untuk kita bahas, untuk kita diskusikan, tetapi hanya memberi frame, memberi kerangka agar kita orang Katolik paham sedikit mengapa kita punya doa Bapa kami itu tidak sama dengan dalam kitab suci, tetapi tidak juga bertentangan dan tidak juga menghapus doa yang ada dalam kitab suci. Ya. Nah, pertama kita mesti katakan bahwa dalam gereja Katolik kita mempunyai 3 sumber kebenaran. Yaitu pertama adalah Alkitab, itulah kitab suci, sumber kebenaran yang pertama. Sumber kebenaran kedua adalah tradisi, yaitu adalah warisan iman dari pendahulu-pendahulu kita, dari para teolog, dari para eksegit, yang mewariskan tradisi-tradisi kehidupan beriman dan ajaran-ajaran resmi gereja yang sampai sekarang ini kita percaya, kita imani dan kita praktekkan, kita hayati dalam kehidupan menggereja. Jadi dalam konteks kebenaran yang kedua ini, kita tempatkan adanya perubahan-perubahan kecil di dalam doa Bapa kami, sehingga tidak kok kita punya rumusan doa tidak seperti Bapa kami dalam Alkitab. Apakah bertentangan dengan Tuhan atau enggak? Yang pasti gereja Katolik tidak menghapus kitab suci. Karena di kitab suci tetap tertulis seperti itu, tapi yang menjadi perubahan dan kita alami dalam hidup sekarang ini adalah kita mempunyai rumusan-rumusan khusus yang tentunya berdasarkan para teolog, berdasarkan para ahli kitab suci, bahwa dengan cara seperti ini pun kita tetap menghayati hidup doa Bapa kami yang Tuhan wariskan kepada kita. Dan kebenaran ketiga yaitu magisterium gereja, kuasa mengajar gereja, dan itu terletak pada paus, pada pemimpin gereja kita, Bapa Suci. Dia punya kuasa untuk mengajar. Kita ingat 2 tahun kemarin itu Paus Fransiskus mengajak gereja untuk merenungkan bagian lagi dari teks Bapa kami ini. Dia katakan terjemahannya yang baru, menurut beliau sebagai Bapa Suci, dia katakan jangan, kan dirumuskan itu, jangan, dikatakan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Itu ya, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, Paus Fransiskus mengatakan Allah itu tidak pernah membawa kita dalam pencobaan. Allah itu Allah yang baik. Dia pasti selalu akan membawa kita kepada kehidupan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kita terjemahkan adalah jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan. Karena Tuhan tidak pernah menginginkan kita masuk dalam pencobaan. Yang suka masuk dalam pencobaan itu adalah kita manusia. Karena kita punya kehendak bebas, kita punya kekurangan dan kelemahan jika kita sering masuk dalam pencobaan. Tapi Tuhan sendiri tidak pernah inginkan kita masuk dalam pencobaan. Karena itu Paus Fransiskus katakan, diterjemahkan, jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan. Kalau teks kan kita lihat, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Seolah-olah Tuhan bawa kita dalam pencobaan. Ya. Paus Fransiskus mengatakan bukan begitu. Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan kita Tuhan yang setia. Tuhan kita Tuhan yang menuntun kita kepada kebaikan, kepada kebenaran dan keselamatan. Karena itu kita mesti minta sama Tuhan, Tuhan jangan biarkan kami, pegang hidup kami, batasi hati kami, ya, arahkan hidup kami agar kami selalu berada di dalam jalan-Mu
dalam terangmu, dalam keselamatanmu, dan tidak jatuh di dalam pencobaan. Jadi ini 3 kerangka, saudara-saudari umat yang terkasih. Saya tidak jelaskan lebih panjang. Saya hanya mengatakan kepada kita sekalian sebagai umat Katolik, kalau kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan seperti itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, jawablah atas cara seperti ini, bahwa kita orang Katolik mempunyai 3 sumber kebenaran dalam kehidupan gereja, yaitu kitab suci, tradisi, dan magisterium gereja. Yang kedua, tidak usah berkecil hati, karena kalau Anda masih punya puji syukur di rumah, ketika Anda membuka halaman 13, nomor 10, nomor 11, nomor 12 dalam puji syukur masih memuat tentang 3 rumusan doa Bapa kami. Yang kita pakai sekarang rumusan nomor 1 itu dalam Missale Romanum. Itu teks yang pertama. Sebagai teks yang kedua yang kita jarang pakai itu dari Matius 6 ayat 9 sampai 13, persis seperti yang dikatakan dalam kitab suci, persis. Dan yang ketiga adalah rumusan Lukas 11 ayat 2c sampai 4. Bapa, dikuduskanlah namamu, ini datanglah. Jadi ada 3 teks Bapa kami dalam puji syukur untuk menegaskan kepada kita sekalian bahwa Gereja Katolik tidak pernah merubah doa Bapa kami dan tidak pernah menghapus kalimat-kalimat dalam doa Bapa kami. Kita tetap berpedoman pada kitab suci, cuman di dalam praktek kehidupan iman kita, penghayatan iman kita punya para teolog, kita punya para ekseget merenungkan bahwa baiklah kita menggunakan kata ini untuk menjelaskan makna dari doa Bapa kami ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ya, begini teman-teman untuk pengantar, supaya sekali lagi ini hanya saya memberi kerangka supaya ketika kita orang Katolik kadang kita tidak bisa mempertahankan iman kita, kadang kemudian kita goncang, kemudian kita lari, oh ya benar doa orang Katolik kok keliru, akhir-akhirnya kita kemudian beralih ke tempat yang lain. Karena mengapa saya katakan ini? Karena saya itu pernah mendapatkan satu pengalaman yang membuat saya itu agak sedikit mau bilang emosi juga enggak sih, cuman saya kemudian agak keras menjelaskan. Waktu saya tugas di Makassar, waktu buat kebangunan rohani itu ada beberapa orang non Katolik itu hadir dalam kebangunan rohani itu. Ya. Nah, ketika diberi kesempatan beri kesaksian, mereka itu kemudian maju bersaksi. Dan salah satu mereka punya peluru yang mereka tembakan kepada kita orang Katolik. Waktu itu saya belum sempat ngomong, jadi sebelum Romo membawa firman kan biasa ada kesaksian dulu. Jadi dia kesaksian lah dia, kemudian dia seolah-olah mengatakan kepada orang Katolik yang hadir bahwa kita punya doa itu keliru karena tidak seperti kitab suci. Karena dia pikirkan kitab suci kan sumber kebenaran dan kitab suci kan nggak boleh dikurang, nggak boleh ditambah. Jadi dia bersaksi tentang itu untuk seolah-olah dia mau katakan gereja Katolik itu nggak baik, nggak benar, doa Bapa kaminya aja nggak seperti kitab suci. Nah, sebagai Romo waktu itu saya agak keras sedikit kepada beliau, kepada pemberi kesaksian itu saya bilang, Ibu, saya jelaskan lagi sama dia tentang hal itu, kemudian dia sedikit yakin, dan dia kemudian pulang setelah kebangun rohani, dia pegang tangan, dia bilang, terima kasih Romo sudah beri penjelasan yang baik tentang doa Bapa kami. Begini ya teman-teman sekalian, saya mau katakan kepada kita semua sehingga kita punya kerangka berpikir kalau kita ditanya soal doa Bapa kami. Karena ini doanya kecil, tapi kadang kita orang Katolik nggak mampu bela-bela iman kita kalau kita ditanya. Bahkan kita kemudian mengatakan, oh iya benar, kita ikut aja doa mereka. Baik. Teman-teman sekalian, saudara-saudara terkasih, sekarang saya masuk dalam doa Bapa kami itu sendiri. Apa sebenarnya makna yang terkandung dalam doa Bapa kami? Ya, ingat baik-baik. Doa ini doa yang sangat dahsyat, yang sangat besar kuasanya. Mengapa? Karena doa ini keluar dari mulut Yesus sendiri. Jadi doa ini memang benar-benar keluar dari mulut Yesus yang penuh kuasa. Sehingga kalau kita berdoa, tanpa kita ucapkan doa panjang-panjang, kalimat bagus-bagus, kata-kata yang indah-indah, kita masuk di kamar aja, kita pejamkan mata dengan hati yang tulus mau membuka hati untuk Tuhan, dan kita ucapkan doa Bapa kami ini, akan banyak mujizat, akan banyak kuasa Tuhan boleh terjadi untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik, menjadi baru dalam kehidupan kita masing-masing sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita coba lihat rumusan doa Bapa kami dengan arti dan makna yang terkandung di dalamnya, supaya sekali lagi kita ketika berdoa pada Tuhan, Tuhan itu dengarkan doa kita. Pada minggu ini sekurang-kurangnya mulai hari Minggu kemarin, bacaan-bacaan berbicara tentang doa. Ya, ingat baik-baik. Berbicara tentang doa. Minggu biasa ke-30 kemarin berbicara tentang doa, bukan? Bacaan pertama itu ada 4 kelompok orang yang doanya itu menembus awan. Bacaan pertama kemarin itu
Bacaan pertama kemarin itu ada 4 kelompok yang doanya itu menembus awan dan didengarkan Tuhan. Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang miskin, fakir miskin. Ya, itu pertama didengarkan Tuhan, menembus awan. Tentunya ini mempunyai makna simbolis. Mengapa? Karena orang-orang miskin itu kan orang-orang kecil, orang-orang yang tidak punya apa-apa, orang-orang hidupnya bergantung pada rezeki orang lain, pemberian orang lain. Kalaupun mereka berusaha, tapi mereka berusaha setengah mati untuk mendapatkan rezeki dalam kehidupan mereka. Dan ini gambaran yang sangat indah untuk kita, bahwa doa kita bisa menembus awan, saudaraku terkasih. Kalau kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan dan berjuang untuk memperoleh apa yang kita minta dari Tuhan, apa kita mohonkan dari Tuhan. Orang miskin, orang yang bergantung pada orang lain. Demikian pun kalau hati kita, mungkin kita harta banyak, mungkin kita uang banyak, rumah mewah, mobil mewah, tetapi kadang hati kita tidak bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak berpasrah kepada Tuhan. Kita lebih mengandalkan kita punya harta yang menjadi jaminan hidup kita. Disinilah kelemahan dan tantangan kita terbesar. Mengapa doa kita itu tidak menembus awan dan tidak didengarkan oleh Tuhan, saudara. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua adalah para yatim piatu, ya, anak-anak yang terlantar. Ini doa mereka juga menembus awan. Sama dia punya makna simbolis. Orang-orang panti asuhan itu orang membutuhkan, mereka penyudup dari bantuan orang lain, dari pemberian orang lain. Mereka tidak bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Nah, ini mengingatkan kita juga, saudara-saudari, agar doa kita bisa menembus awan. Mari kita belajar untuk apa? Untuk membiarkan hidup kita diisi dan diisi oleh Tuhan dengan segala kehendak. Nanti kita lihat dalam doa Bapa Kami secara lebih jelas bagaimana Tuhan Yesus itu mengajar murid-muridnya. Kelompok keempat yang doanya itu menembus awan, yaitu adalah orang-orang yang tertindis, orang-orang yang tertindas. Mereka itu tidak punya kuasa. Dan kita ingat seorang janda itu yang minta kepada hakim yang lalim itu. Hakim itu tidak takut akan Tuhan, menganggap remeh orang. Tapi karena janda itu minta, akhirnya hakim itu mengabulkan. Lebih baik saya bantu supaya janda ini tidak datang mengganggu aku setiap saat. Ia juga makna simbolis. Agar doa kita bisa menembus awan, saudara, kita mesti belajar dalam hidup ini, merasa bahwa kita ini punya beban yang banyak, kita punya beban dosa yang berat, maka kita perlu datang pada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan. Karena kita punya doa hanya menembus awan, Tuhan katakan, ampunilah saudara yang bersalah kepadamu seperti Tuhan telah mengampuni engkau. Dalam saudara, ini makna simbolis yang ketiga. Dan makna simbolis yang keempat, kelompok keempat yang doanya menembus awan ini adalah para janda. Nah, para janda ini ya tentunya dalam kitab suci ya para janda-janda miskin, ya, janda-janda yang memang hidupnya memang sekali lagi berjuang sendiri, menghidupi diri sendiri, mencari untuk penghidupan sehari-hari secara sendirian. Tetapi janda ini dipuji oleh Tuhan karena dari kekurangannya dia berani memberi kepada Tuhan. Nah, ini. Jadi saudara terkasih, dalam Tuhan kita punya doa bisa menembus awan. Kalau kita juga bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan sekalipun kita ini punya kekurangan. Kita bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan sekalipun kita ini kecil. Kita beri yang terbaik kepada Tuhan sekalipun hidup kita kadang tidak seperti orang lain dalam hidup kita. Tapi kita belajar untuk memberi yang terbaik. Ketika kita melakukan 4 hal ini yang digambarkan dalam bacaan hari Minggu kemarin, maka sekali lagi saudara terkasih, doa kita pasti menembus awan dan didengarkan. Nah, kita masuk ke ayat 9, doa Bapa Kami. Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Maksudnya apa, saudara? Ya. Bapa, kata Bapa ini menunjukkan bahwa kita punya relasi yang akrab dan intim dengan Tuhan. Jadi Bapa di surga itu bukan siapa-siapa. Dia bukan orang lain. Dia bukan orang yang jauh dengan kita. Dia bukan orang yang tidak peduli dengan hidup kita. Tapi Bapa di surga itu adalah Bapa kita sendiri. Sengaja Tuhan Yesus menggunakan kata Bapa Kami untuk menjelaskan kepada murid-muridnya adanya relasi yang mesra, relasi yang intim, relasi yang akrab antara kita dengan Bapa. Kita menyebut ya Aba, ya Bapa.
Jadi teman-teman sekalian, umat yang terkasih dalam Tuhan, mulai hari ini kita mesti percaya bahwa Allah kita adalah Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang peduli dengan kehidupan kita. Ya, jadi ingat, tidak dikatakan Allah, tapi dikatakan Bapa. Untuk sekali lagi menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa kita mempunyai relasi emosional, mempunyai keakraban dan kedekatan sebagai bapa dan sebagai anak. Kata kami, Bapa kami itu menunjukkan bahwa kita ini bersaudara. Kita satu sama lain ini adalah anak-anak Bapa. Jadi jangan merasa bahwa saya anak Bapa, mereka bukan anak Bapa. Ya, kata kami itu Bapa kami menjelaskan bahwa Bapa kita di surga itu adalah Bapa kita bersama. Bapa kita semua yang ada di surga, di tempat yang tinggi, dikatakan dikuduskanlah namamu. Kalau ayat 9 ini saja kita benamkan di dalam diri kita dan kita hayati dalam kehidupan kita, ayat 9 ini saja sudah banyak merubah, sudah banyak menguatkan, sudah banyak membaharui kehidupan kita, karena kita tahu bahwa Dia yang tidak kita lihat, Dia yang besar, Dia yang pencipta, itu ternyata adalah Bapa kita sendiri. Nah, teman-teman kalian, saya beri satu kesaksian tentang Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu ini, bagaimana Dia mampu mengubah kehidupan saya dan kehidupan umat damai Kristus Kampung Duri, tempat di mana saya bertugas sekarang ini. Teman-teman sekalian, umat Kampung Duri ini mereka berjuang untuk mendapatkan izin bangun gereja itu kurang lebih 30 sampai hampir 40 tahun. Mereka berjuang untuk mendapatkan izin bangun gereja itu 30 tahun. Ya, 30 tahun mereka sudah berjuang dan berjuang minta izin, tetapi tidak pernah mendapatkan izin. Langkah demi langkah, jalan demi jalan, cara demi cara, pejabat demi pejabat, orang-orang hebat demi orang-orang hebat, mereka sudah berusaha untuk meminta pertolongan agar mendapatkan izin, tetapi selalu saja mereka mengalami kegagalan atau tidak berhasil. Tidak berhasil. Bahkan mereka diperlakukan malah sebagai kelompok umat yang harus ditindas. Ya, mereka pernah didemo, mereka pernah ditutup, disegel, gerejanya disegel, nggak bisa. Tidak boleh melakukan kegiatan ibadah di tempat mereka yang kemarin sebelum dibongkar. Ya, 30 tahun mereka berjuang untuk mendapat izin, tapi tidak dapat. Nah, tahun kemarin saya itu dulu kan saya tugas di kemakmuran, di BHK kemakmuran, di Hasyim Asy'ari. Satu ketika sekitar jam 11 siang saya didatangi oleh saya punya pimpinan daerah. Untuk saya diminta untuk pindah ke Kampung Duri sebagai pastor paroki di Kampung Duri. Saya kaget dan saya katakan kepada pimpinan saya, apakah tidak ada romo yang lebih baik dari saya? Karena saya berpikir saya kemungkinan tidak mampu untuk memberikan yang terbaik untuk Kampung Duri, khususnya untuk membangun rumah Tuhan. Karena saya membayangkan situasi masyarakat sekitar yang begitu ribet, ya. Dan izin dan pengalaman para romo demi romo yang tugas ini juga menceritakan bahwa begitu sulitnya mereka bangun gereja. Saya kemudian, apa tidak ada romo yang lebih baik dari saya? Saya bilang begitu. Tapi saya dikatakan keuskupan sudah putuskan kamu harus Kampung Duri. Saudara, singkat cerita, setelah saya mengatakan iya, 2 hari saya berdiri sermon, hari kedua saya katakan iya. Malam saya masuk kamar, saya berdoa. Saya bilang begini, Bapak yang baik, saya adalah imammu. Dan umat Kampung Duri adalah umat yang kau percayakan kepada saya. Kalau memang saya ke Kampung Duri adalah rencanamu sendiri, adalah kehendakmu untuk saya Kampung Duri, nyatakanlah kuasamu kepada saya dan umat Kampung Duri, bahwa kami boleh membangun rumah kudusmu untuk umat di Kampung Duri. Hanya itu doa saya, saudara. Kemudian saya ke Kampung Duri, tugas saya pindah Kampung Duri. 2-3 bulan pertama saya coba kumpul umat.
rapat dengan DPH, minta cerita-cerita tentang bagaimana situasi umat di Kampung Duri dan bagaimana mereka punya usaha selain membangun gereja. Saudara, mereka cerita, wah saya juga hampir hopeless juga, kayaknya nggak bisa. Tapi saya katakan apa kepada umat? Umat, mulai saat ini saya di Kampung Duri, mari kita satukan hati. Kita berdoa, karena Bapa kita adalah Bapa yang penuh kasih. Bapa kita tidak akan biarkan kita tanpa rumah ibadah yang layak untuk kita berdoa. Bapa kita Bapa yang penuh kuasa. Dia punya kuasa di atas segala kuasa di dunia. Kita punya iman. Kita buat novena, teman-teman. Buat novena Senin hari hanya khusus untuk pengurusan pembangunan gedung gereja. Setelah novena, saya kemudian beres-beres. Jadi saya novena karena saya baru di sini, mulai beres-beres semua ruangan saya bereskan, ditata bersama dengan DPH. Kita tata semua dan semua sudah bersih. Terakhir gudang. Gudang itu kalau kita pikir secara manusiawi, gudang is gudang. Yang namanya gudang ya tempat penyimpanan barang-barang yang ada kita pakai, ada yang sudah gak kita pakai. Dan namanya gudang pasti tidak teratur di situ ya. Nah, saya bersihkan bersama dengan DPH. Aduh Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, apa yang saya dapatkan di sana? Aduh, di gudang itu ternyata ada begitu banyak benda-benda rohani yang dibiarkan tertindih, tertampung tanpa beraturan di dalam gudang itu. Ada patung Tuhan Yesus, ada patung keluarga kudus, ada salib, ada patung-patung kandang Natal itu terbiar situ dalam lumpur, ditulis dengan lemari sudah rusak, ditimur dengan kain-kain yang sudah tidak terpakai, dengan besi-besi yang sudah tidak terpakai, tertindih. Aduh, saya waktu itu melihat, aduh sedih banget. Karena saya merasa itu kan benda-benda kudus. Itu kan benda-benda rohani yang sudah diberkati. Saya undang saya punya umat yang hadir. Sini, DPH bersama umat yang hadir, masuk dalam gudang ini. Saya jelaskan makna dari gudang ini kepada kalian. Ya. Pertama saya katakan, inilah yang membuat Anda selama ini berjuang, tetapi tidak pernah berhasil. Karena dalam gudang ini Anda menyia-nyiakan benda-benda kudus. Saya bilang, lihat ini benda-benda kudus. Ada patung Yesus sudah patah tangannya tertindih. Ada patung keluarga kudus. Ada benda-benda rohani di dalamnya. Saya jelaskan kepada mereka. Ini benda-benda yang sudah rusak, lemari-lemari rusak, besi-besi tua, ini balok-balok sudah tua. Ini adalah gambaran orang-orang yang selama ini menindih kalian, yang selama ini menindas kalian. Sementara patung-patung ini adalah gambaran saya dan kita semua yang adalah anak-anak Allah yang dikuduskan oleh Tuhan. Jadi karena patung-patung ini biarkan tertindis, maka itulah gambaran Anda selama 30 tahun ditindis oleh orang-orang yang tidak mengenal dan tidak percaya akan Tuhan. Saya bilang, ambil patung-patung ini, mandikan semuanya, cuci bersih-bersih, taruh sebagian di ruang saya, sebagian di sakristi. Dan ini ada di sini banyak sekali patung-patung ini yang saya suruh mereka mandiin. Ini di atasnya semua. Lihat yang tuh di atas tuh. Tuh patung-patungnya semua itu. Saya suruh mandiin semua, mandiin dan cucikan di situ. Teman-teman, itu ada patung-patung semua itu. Saya suruh mandiin di situ, mandiin, bersihin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setelah saya lakukan semuanya itu, kita mengurus izin hanya dalam waktu 2 bulan saja. 22 Desember tahun kemarin kita dapat IMB, kita peletakan batu pertama dan sekarang gereja sudah berdiri, sudah 75%, sudah mau hampir selesai. Oh, luar biasa, teman-teman. Jadi saya mau katakan kepada teman-teman sekalian, ayat 9 ini sangat menentukan kita punya doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Kuduskanlah Tuhan selalu dalam kehidupan saudara. Hargailah benda-benda rohani dalam hidup saudara. Ada kitab suci, ada rosario, ada salib. Jangan sisip mereka di bawah meja. Jangan masukin mereka di laci-laci, lemari, buku. Jangan biarkan mereka berdebu di samping tempat barang-barang Anda yang lain. Kadang-kadang kita orang Katolik kurang menghargai Alkitab. Kita lupa ini Alkitab ini, teman. Saudaraku terkasih, Alkitab ini adalah kekuatan Allah. Ingat baik-baik, Alkitab ini adalah kekuatan Allah.
Di sini Allah dari awal hingga akhir diceritakan dan kuasanya itu. Nah, kadang kita orang Katolik suka anggap remeh. Kita cuma lempar kitab suci di mana kita suka, kita simpan terus di mana kita suka, kita taruh salib di mana kita suka. Saudara terkasih, dalam Tuhan ayat 9 mengatakan, kuduskanlah Tuhan dalam hidup saudara. Dengan cara apa? Dengan cara sederhana, kuduskanlah benda-benda rohani dalam hidup saudara. Dan benda rohani yang paling utama saudara jangan lupa adalah diri Anda sendiri. Diri saya dan saudara adalah benda yang kudus. Karena apa? Tubuh kita ini adalah bait kediaman Roh Kudus. Ayat 9 punya pesan luar biasa, saudara. Makanya itu Tuhan tempatkan ayat 9 sebagai pembuka doa. Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu. Karena apa? Alkitab sudah mencatat, carilah dahulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi saudaraku terkasih, kalau dalam hidup ini kita belajar setia memuliakan Tuhan, kuduskan Tuhan, tinggikan nama Tuhan, tanpa saudara berdoa, Tuhan sudah pasti memberi apa yang saudara perlukan dalam hidup saudara. Karena saudara terkasih dalam Tuhan. Sebenarnya saya sering katakan kepada umat saya seperti ini. Umat terkasih, kalau you berdoa nggak usah bilang banyak-banyak. Nggak usah you bilang panjang-panjang. Nggak usah bertele-tele dalam doa-doamu. Saya bilang Tuhan itu tahu pergumulan kamu. Tuhan itu tahu isi hatimu. Tuhan itu tahu you ada sakit hari ini. Tuhan itu tahu usahamu hari ini lagi goncang. Tuhan itu tahu keluargamu hari ini berada dalam masalah. Tuhan tahu saudara. Rambut kepala kita yang banyak ini terhitung semuanya di hadapan Tuhan. Tak satu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan tentang hidup kita saudara. Karena itu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam doa-doamu itu belajarlah berdoa, Bapa, dikuduskanlah namamu dalam kehidupan saya. Jadilah kehendakmu karena aku ini hamba Tuhan. Sudah selesai doa kita, saudara. Gak usah panjang-panjang. Itu kemarin ada 2 orang berdoa di bait Allah kan, minggu kemarin. 1 Farisi, 1 pemungut cukai. Kalau kita hitung dia punya kalimat, itu orang Farisi dia punya doa, kalau nggak salah ada 8 kalimat. Banyak banget. Bapak, saya nggak seperti orang ini, 1 kalimat. Bapak, saya nggak lalim. 2, saya nggak penjahat. 3, saya nggak berbuat zina. 4, saya beri persembahan. Saya berpuasa. Ada kalau nggak salah 8 kalimat. Pemungut cukai cuma 1 kalimat, saudara. Kalimatnya apa? Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Tuhan, saudara. Kadang kita orang Katolik merasa minder, saudara. Sering kita merasa minder dan kita berpikir kok doa orang Katolik kok pendek-pendek, kok doa Romo tidak sebagus doa penginjil di sebelah sana, kok doa Romo kok pendek-pendek amat, doa gereja kok pendek, kok nggak seperti di seberang sana yang doanya panjang dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari Sabang sampai Merauke, dari 1A, 1B, 1C disebutkan semua. Doa orang Katolik kok pendek banget. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kuasa doa tidak terletak dari banyaknya kata-kata yang saudara ucapkan. Kuasa doa tidak terletak dari panjangnya kalimat yang saudara ucapkan pada Tuhan. Tapi kuasa doa terletak ketika engkau mempunyai hati yang ingin memuliakan Tuhan dalam hidup saudara. Itu doa luar biasa. Dia punya kuasa. Saya waktu masuk Kampung Duri banyak teman-teman Romo remehkan. Mereka remehkan sama saya. Mana Romo Roni bisa melakukan sesuatu di Kampung Duri? Nggak bisa. Nggak mampu dia. Mereka katakan, wah Romo Roni itu nggak bisa. Melki aja, pasal Melki aja yang keras, yang luar biasa, nggak bisa, apalagi cuma Romo Roni. Saya bilang masuk Kampung Duri, saya nggak mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya nggak mampu. Dengarkan cerita pun saya sebagai manusia di hopeless. Tapi saya percaya, saya punya Tuhan, punya iman, punya kuasa yang lebih besar daripada kuasa apapun. Jadi, mujizat terjadi dalam hidup kita. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, ini ayat 9 punya pesan. Ini menjadi pintu masuk ya. Pintu masuk dari doa-doa kita. Belajar untuk memuliakan Tuhan dalam hidup saudara dan dikuduskan. Nah, yang berikut adalah datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu seperti di surga. Ini juga yang kedua. Ya. Artinya begini, kalau kita berdoa pada Tuhan, jangan kita sekali lagi minta. Kadang kita datang pada Tuhan, kita langsung sampaikan kita punya kehendak. Kita sampaikan kita punya kehendak. Kita punya permohonan kita sampaikan. Dan kadang cenderung kita kemudian menjadi atur-atur Tuhan. Kita mengatur Tuhan, ikut saya punya mau dong. Saya punya datuk gini.
Kalau kamu nggak, besok saya nggak mau doa lagi, saya merasa tidak ada yang berubah dalam hidup saya. Saya sudah novena 1 bulan, kok nggak ada yang berubah dalam hidup saya. Malas berdoa saya, nggak mau. Mengapa? Karena engkau berdoa pada Tuhan, engkau mengatur Tuhan supaya Tuhan itu ikut kamu punya mau. Saudara, jangan atur Tuhan, itu dia Bapa kita di surga yang punya kuasa. Engkau datang belajar ke Tuhan, biarkanlah hidupmu diatur oleh Tuhan. Jadilah kehendakmu ya dalam hidup saya. Ini ayat yang 10 bagus. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di atas bumi. Lihat kalau kita baca dalam kitab suci, kalau kita lihat Yesus buat mujizat, ya setiap dia mujizat, dia selalu berdoa kepada Bapa di surga. Bapa, dipermuliakanlah namamu. Ya. Bapa, jadilah kehendakmu, makalah jadi. Karena apa? Karena bagi Yesus sekalipun dia itu punya kuasa, tapi dia sadar saya ini hanyalah anak, saya ini hanyalah putra Allah, saya punya Bapa yang berkuasa. Karena itu jadilah kehendak Bapa dan saya. Karena kehendak Bapa selalu baik, saudara. Kehendak Bapa selalu indah untuk kita dalam kehidupan kita. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, ayat 10 ini, Bapa, datanglah kerajaan dan jadilah kehendakmu. Kadang kita dalam hidup ini, saya kalau merenungkan, kita jadikan Tuhan itu seperti satu satpam. Kita jadikan Tuhan itu seperti satpam aja. Dia menjaga kita punya hidup. Tuhan, jaga, lindungi hidup saya. Tapi kita sendiri nggak mau komunikasi dengan Tuhan, nggak berakrab-akrab dengan Tuhan. Kita cuma Tuhan lindungi, tapi kita nggak biarkan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Jadikan Tuhan sebagai satpam. Yang kedua, kita jadikan Tuhan sebagai orang yang memenuhi kebutuhan kita. Kita datang, Tuhan beri saya ini, beri saya ini, beri saya ini. Kalau Tuhan nggak kasih, saya nggak mau doa lagi. Tuhan itu jangan perlakukan begitu, saudara. Kadang kita, Tuhan kita kemudian menjadi jengkel sama Tuhan. Jangan, Tuhan itu bukan pesuruh kita. Tuhan itu bukan kita punya hamba. Kita lah yang harus menjadi hamba Tuhan di hadapannya. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini ayat 10 bagus. Kita selalu berdoa pada Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Enggak usah kita sombong, enggak usah kita angkuh di hadapan Tuhan. Ya, saudara. Karena kalau segala sesuatu terjadi, itu bukan kehendak kita. Tapi itu kehendak Tuhan dalam hidup ini. Ya, saya katakan bahwa kita berdoa itu tidak seperti makan cabai. Ya, tidak seperti kita makan cabai begitu gigit langsung pedas. Begitu kita gigit langsung pedas. Enggak seperti makan cabai gitu. Kalau berdoa, doa itu adalah sebuah proses berjumpa dengan Tuhan yang butuh waktu, butuh kesabaran, butuh kesetiaan dalam hidup kita. Waktu Tuhan yang terbaik, kita belajar menanti kedatangan Tuhan. Jadilah kehendakmu dalam hidup saya. Berikut ayat 11, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, ini sekali lagi, ini yang berbeda ya. Kalau kita gereja Katolik, berikanlah kami rezeki pada hari ini. Ada kata berikanlah kami pada hari ini rezeki yang secukupnya. Artinya apa? Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya agar jangan serakah, agar jangan semuanya diminta, jangan semuanya dikumpul. Cukupkanlah hari ini dengan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup saudara. Agar kita belajar bersolider, agar kita belajar untuk membagi dan memberi kepada orang lain apa yang kita peroleh dari Tuhan. Ya, kita tidak bermegah-megah di hadapan Tuhan. Kadang kita punya berkat sudah begitu banyak sekali berkat kita. Tuhan beri kita, waduh, begitu banyak berkat. Kita lupa, cukupkanlah hidup kita dengan apa yang Tuhan berikan pada hari ini. Karena ketika kita tutup mata nanti, kekayaan kita yang banyak tidak akan kita bawa. Yang kita bawa hanyalah apa yang kita bisa pakai. Buktinya juga kita di rumah itu banyak barang, kita nggak pakai semua kok. Pakaian kita juga kita begitu banyak, sepatu begitu banyak, tas begitu banyak. Emang kita satu kali jalan kita pegang 10 tas? Enggak, kita cuma pegang 1 doang. Apakah di meja makan begitu banyak makanan kita makan semuanya? Enggak, paling sepiring doang. Tidak semuanya kita makan. Artinya kita supaya doa kita itu menembus awan didengarkan Tuhan, belajar untuk apa? Untuk bersyukur, cukupkanlah dirimu dengan apa yang Tuhan berikan kepada pada hari. Belajar bersyukur saudara-saudari dalam hidup kita. Karena apa? Karena ada banyak dalam hidup kita ini kadang kita itu tidak punya sepatu aja. Kita tidak punya sepatu, kita sudah mengeluh sama Tuhan. Tuhan, saya sudah nggak punya sepatu. Kita lupa ada orang nggak punya kaki masih bisa bersyukur dalam hidup saudara. Masih bisa bersyukur. Kadang kita merasa nggak puas. Kita terlalu serakah teman dalam hidup ini. Nah, agar kita doa ini punya kuasa, doa kita didengarkan Tuhan. Tuhan katakan, berdoalah, berikanlah kami makanan secukupnya pada hari. Ya. Seperti baik, saya lebih cepat lagi karena tinggal 2 terakhir karena sudah agak panjang ya. Ini bagian terakhir.
Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah, ini penting, teman. Dan ini agak berat ini. Agak berat ini, teman-teman. Ya. Jadi kita ayat 9 membuka dengan pujian kepada Bapa di surga. Ayat yang ke-12 meminta kita untuk melakukan sesuatu, yaitu mengampuni saudara yang bersalah kepada kita. Aduh, ini berat banget ini. Nggak bersalah aja susah kita ampuni, apalagi kalau dia bersalah, apalagi kesalahannya berat, besar. Wah, aduh susah. Tetapi justru inilah yang akan Tuhan melihat bagaimana kita punya kerendahan hati dan kita punya kemauan untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ada seorang bawa persembahan. Tuhan bilang, kalau you bawa persembahan kepada saya, tapi you teringat bahwa you sakiti you punya saudara, taruh persembahan di depan situ. Pergi berdamai dulu dengan dia, baru you datang sini bawa lagi persembahan. Artinya apa, saudaraku terkasih dalam Tuhan? Tuhan mau mengajarkan kepada murid-murid tentang ampunilah yang bersalah kepada kami. Seperti Tuhan sudah mengampuni kamu. Agar ketika kita belajar mengampuni orang lain, pada waktu itu kita sudah belajar menerima Tuhan dan menerima sesama di dalam hidup kita. Ingat teman-teman, jangan kita berpikir, saya kan tetap terima Tuhan biar saya nggak ampuni punya saudara. Ingat baik-baik. Kalau menerima orang yang lihat saja tidak bisa, apalagi menerima orang yang tidak sudah lihat dalam hidup. Jadi teman-teman terkasih dalam Tuhan, ini ayatnya bagus banget. Jadi syarat agar kita bisa, agar doa-doa kita besar kuasanya menembus awan. Dan ini ajaran Yesus kepada murid-muridnya, belajarlah untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Ini waduh berat ini teman-teman. Tetapi jangan berkecil hati, karena Tuhan beri kita Roh Kudus. Tuhan beri kita kuasa untuk mampu melakukan hal seperti ini dalam hidup kita. Yang terakhir, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, ini kalau Paus Fransiskus dia punya terjemahan, jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan. Karena apa? Seolah-olah di sini Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, memang dalam hidup kita kadang ada saatnya Tuhan memang memberi kita cobaan. Kadang kita harus mengalami masalah dalam hidup kita. Kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita. Kadang Tuhan membawa kita ke pengalaman-pengalaman yang tidak kita mengerti, yang tidak kita sukai, yang menyakitkan hati kita. Tetapi saudaraku terkasih, kalau Tuhan membawa kita ke tempat itu, Tuhan mempunyai maksud, Tuhan mempunyai rencana agar kita semakin matang, semakin dewasa, semakin mampu untuk mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Sama seperti Yesus. Yesus harusnya nggak boleh masuk ke dalam pencobaan. Dia harusnya nggak boleh pikul salib. Dia kan anak Allah. Dia kan putra Allah. Kenapa dia mesti pikul salib? Dia kan sudah berdoa juga di Taman Getsemani. Bapak, aduh ini peristiwa mau melanda, mau terjadi dalam hidup saya. Kalau boleh lewatkan dong. Jangan terjadi. Tapi kalau terjadi, jangan kehendakmu yang terjadi. Tapi kehendakmu. Apakah setelah Yesus keluar dari Getsemani itu masalah lewat? Tidak, saudara. Apakah setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani, kemudian dia terjadi pikul salib? Tidak, saudara. Dia tetap pikul salib. Tapi di balik salib itu ada rencana mulia Tuhan bahwa dia akan diantar kepada kemuliaan dan semarak, di mana setiap lutut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah sungguh anak Allah. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus masuk di dalam peristiwa penyaliban, dalam peristiwa salib itu untuk bagaimana menyatakan dia punya ketaatan, dia punya kesetiaan, dia punya kesabaran kepada Bapa yang punya rencana indah untuk dia dan untuk umat manusia. Jadi saudaraku terkasih, pesan terakhir dari saya, dari doa Bapa kami pada hari ini, belajarlah untuk setia, untuk sabar dan ulet di dalam doa-doa saudara. Mujizat pasti terjadi ketika kita belajar untuk Tuhan. Aku ini hambamu, terjadilah pada menurut perkataan itu. Terima kasih, Tuhan selalu memberkati kita. Minta maaf kalau sudah terlalu panjang. Terima kasih Romo untuk renungan dan juga untuk firman-Nya. Dan seperti pesan Romo, kita belajar untuk setia, bersabar di dalam doa-doa kita. Dan kami juga, dan saat ini kita juga mau menyampaikan doa-doa syafaat yang akan disampaikan. Biarkanlah juga kita boleh belajar dari doa Bapa kami, kita boleh juga menyampaikan dengan sepenuh hati untuk doa-doa yang kita haturkan pada malam hari ini.
Bapa, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Biarkanlah kuasa kasih-Mu boleh melingkupi bangsa dan negara kami untuk kedamaian, untuk keselamatan, dan untuk semua kondisi Tuhan di dalam bangsa dan negara kami. Dengan ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudari Francisca Namul yang memohon Tuhan untuk kesembuhan dari sakit flu, batuk, pilek dan juga lambungnya saat ini. Bapak, kami mohon biarkanlah Kau tumpangkan tangan-Mu saat ini ya Tuhan, untuk menyembuhkan sakit penyakit dari saudara kami Francisca Namul ini. Biarkanlah ia memperoleh kesembuhan yang daripada-Mu. Dengan doa ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa yang diminta oleh saudari Mauren Sitinjak untuk mendapatkan pekerjaan yang saat ini diimpikan Tuhan. Biarkanlah Kau membuka lapangan pekerjaan buat saudari kami ini, dan biarkanlah pada saat dia diterima, dia dipanggil dan interview, Kau juga boleh memberikan kasih-Mu Tuhan, sehingga ia boleh mendapatkan pekerjaan apa yang diinginkan. Dan saudari kami ini juga memohon doa untuk mamanya yang saat ini sedang sakit kakinya, yang dalam proses pengobatan. Biarkanlah Kau juga memberikan kesehatan bagi mamanya, sehingga kaki yang saat ini sakit boleh Kau sembuhkan. Dengan doa ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara Bapak Paulus Harjono yang memohon doa untuk kesembuhan jasmani dan rohani untuk Mama Maria Halimah, adik Yohanes Hendra, Martinus Kartono, Michael James, dan juga Idris. Kami berdoa Tuhan, biarkanlah Kau terus melingkupi dan melindungi mereka semua. Kau sembuhkan jasmani dan rohani mereka, sehingga mereka boleh memuliakan Engkau kembali ya Bapa. Dan juga untuk saudara Paulus Harjono, mohon rahmat, kesehatan dan juga rezeki yang terbaik setelah pensiun dari perusahaan, supaya dapat merawat dan melakukan pengobatan untuk keluarganya yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan, seperti pada firman-Mu, bahwa burung-burung di udara Kau pelihara, terlebih lagi Tuhan, kami umat-Mu yang akan Kau cukupkan segala kebutuhan dari Bapak Paulus Harjono ini, sehingga ia boleh merawat keluarganya. Dengan doa ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudari Hanita, mohon doa untuk kelancaran pernikahan saudari Hanita dan saudara Lukas yang akan diadakan pada tanggal 29 Oktober 2022. Kami percaya Tuhan bahwa tangan kasih-Mu yang menyatukan mereka, mempertemukan mereka secara luar biasa. Dan kami juga percaya pada saat hari di mana mereka nantikan semuanya boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, dan Kau boleh menyertai segala acara dan juga sakramen nantinya Bapak, sehingga Kau boleh mempersatukan mereka menjadi keluarga yang kudus seperti keluarga Nazaret. Dengan doa ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan untuk kami yang hadir di dalam persekutuan doa pada malam hari ini, kami mau menyampaikan doa pribadi kami masing-masing ke hadirat-Mu Tuhan. Dengan doa ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyegarkan jiwa kami, boleh menyegarkan kehidupan kami. Kau mengingatkan kami kembali bahwa doa yang Kau ajarkan, doa Bapa kami,
boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Yang perlu kami lakukan hanya tekun dan bersabar Tuhan, di dalam setiap doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini, dan saat ini kami juga mau memberikan persembahan yang terbaik yang telah Kau berikan kepada kami terlebih dahulu. Biarkanlah Kau terus memberkati tangan-tangan juga yang ingin memberikan di dalam persembahan ini. Biarkanlah persembahan ini juga boleh menjadi persembahan bagi kami untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, berkati persembahan pada malam hari ini, dan biarkanlah Engkau juga boleh menyertai, membimbing kami semuanya. Amin. Mari kita iringi persembahan, kita percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak pernah berkekurangan dan kita selalu dilimpahi berkat oleh Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, pembalasanku dimakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan kamu diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Karena kasih setiamu Tuhan nyata bagi kami. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, pembalasanku dimakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kami semua diberkati, diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mohon waktu sejenak untuk mendengarkan beberapa buah pengumuman. Silakan. Selamat malam, shalom sahabat-sahabat semuanya. Mohon kesabarannya, kita akan mendengarkan dulu beberapa pengumuman. Oke. Pertama-tama kami dari PDPKK Gloria mengucapkan banyak terima kasih untuk Romo Roni Dahwa MSC yang sudah menjadi berkat bagi kami semua pada malam hari ini sehingga betul-betul boleh merasakan kuasa dari doa Bapak kami. Terima kasih banyak Romo, semoga senantiasa diberkati, semakin memberkati. Dan terima kasih banyak terutama untuk para sahabat Gloria yang sudah setia join PD secara online malam hari ini, ditunggu lagi kedatangannya minggu depan. Untuk tim pujian, Bro Andri dan Bro Andai, terima kasih banyak. Untuk tim host dan co-host, dan juga untuk tim doa, terima kasih banyak untuk pelayanannya pada malam hari ini. Sahabat-sahabat Gloria,
kita sudah mengakhiri setiap PD di bulan Oktober, jadi minggu depan kita akan bertemu di tema besar yang baru di bulan November. Gloria mengajak kita semua untuk merenungkan mengenai the live faithful. Jadi kita akan belajar bagaimana sih iman yang sungguh hidup. Itu seperti apa? Nah, ada 4 kali PD di minggu depan. Kalau sahabat Gloria bisa lihat, ada tanggal 3, 10, 17, dan 24. Seperti biasa, setiap hari Kamis, tapi yang spesial kita 2 kali mengadakan PD secara offline, yaitu di tanggal 3 dan tanggal 17. Jadi dicatat tanggal 3 dan 17. Jadi bagi sahabat Gloria yang ingin mengikuti PD secara offline di Shekinah, silakan segera registrasi ke Cilike karena tempatnya terbatas. Nah, untuk minggu depan, di tanggal 3 November, seperti yang tadi saya sudah info, kita adakan di Shekinah Duta Merah di lantai 4, itu kita akan mengawali dengan misa peringatan arwah semua orang beriman. Di hari Kamis 3 November, jam 7 malam, kita akan bertemu di Shekinah dengan Romo FX Sugeng Haryadi. Romo Sugeng ini adalah Romo moderator dari PDPKK Gloria. Jadi kami mengajak sahabat-sahabat Gloria, terutama yang di Jakarta, untuk dapat hadir sama-sama kita berekaristi di Shekinah. Tapi bagi sahabat-sahabat Gloria yang mungkin berada di luar kota, belum bisa datang ke Jakarta, boleh tetap mengikuti PD secara online. Tapi kalau memang bisa datang ke Jakarta, kami tunggu kehadirannya. Dan pengumuman khusus terkait dengan misa peringatan arwah semua orang beriman, jadi bagi sahabat Gloria yang ingin menitipkan nama arwah, kita akan mendoakan bersama. Jadi kami harapkan sahabat Gloria yang menitipkan intensi doa, mari sama-sama datang, kita akan mendoakan bersama. Silakan menginfokan nama arwah itu maksimal hari Selasa di tanggal 1 November. Karena kita harus rekap. Silakan WA ke Cilike, nomornya sudah tertera di layar. Dan untuk registrasi hadir di Shekinah dan juga intensi doa lain seperti biasa, yang kita doakan setiap PD, itu boleh disampaikan maksimal di hari Rabu. Dicatat ya, sahabat-sahabat Gloria, untuk intensi nama arwah maksimal di hari Selasa, dan untuk intensi doa lain boleh di hari Rabu. Dan seperti biasa, kita tidak jemu-jemu mengingatkan PDPKK Gloria, kita punya sosial media, ada Instagram, silakan di-follow @PDPKK Gloria, nanti akan di-follow back oleh Glomin. Dan juga untuk YouTube channel, yaitu PDPKK Spasi Gloria. Silakan di-like video-videonya, di-komen, benar kesan-pesan, ikut PD malam hari ini, boleh ditulis romonya keren gitu. Terus juga boleh di-share ke sahabat-sahabat Gloria tidak bisa join PD malam hari ini agar mereka pun diberkati. Dan jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada uploadan video baru dari Gloria. Sekian pengumuman pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan di Shekinah. Jadi jangan lupa untuk info intensi nama arwah dan juga mungkin intensi doa lain. Sampai jumpa di Shekinah. Tuhan memberkati. Terima kasih Levina. Dan satu pengumuman tambahan lainnya, jika Bapak Ibu dan sahabat-sahabat Gloria ingin didoakan secara pribadi, nanti boleh tetap stay di ruangan Zoom, nanti akan dipindahkan ke breakout room dan juga nanti akan didoakan secara pribadi oleh tim dari PDKK Gloria. Untuk Romo, jika berkenan nanti pada saat setelah selesai doa penutup, Romo boleh berkenan untuk memberikan berkat bagi kami semuanya. Mari Bapak Ibu, sahabat-sahabat Gloria, kita boleh tundukkan kepala kembali. Kita mau mengakhiri persekutuan pada malam hari ini. Kita bersyukur bahwa kita boleh mendapatkan firman Tuhan pada hari ini. Kita boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu. Kau telah kumpulkan kami hingga saat selesai acara pada malam hari ini. Terima kasih untuk pengajaran yang telah diberikan juga dari Romo Roni kepada kami semua Tuhan, untuk mengingatkan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Tuhan, biarkanlah kami mengimani doa tersebut dan juga kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu untuk tetap bersabar, bertekun di dalam doa kami. Malam hari ini Tuhan, izinkan kami memperoleh berkat-Mu melalui dari tangan Romo Roni.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga kita masing-masing, dalam seluruh hidup, usaha, pekerjaan, dan niat-niat baik, khususnya agar semakin dekat dengan Tuhan. Kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam. Salam ya. Terima kasih Romo. Terima kasih. Pamit ya semuanya. Baik. Terima kasih Salam, Romo. pamit dulu. Baik semua. Terima kasih Romo. Ya, mari kita tutup persekutuan doa pada malam hari ini. Kita percaya bahwa kita semua adalah umat dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih untuk dikuduskannya, untuk mewartakan firman Tuhan, untuk mewartakan kebenaran Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita semua dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan pada misa di Shekinah. Terima kasih. Ya.